Chris. Pasang lagi. Hai semua, kali ini kita akan membahas mengenai politik global Amerika Serikat. Tahukah kalian bahwa Amerika Serikat melakukan intervensi dalam krisis Libya di tahun 2011? Apa sih sebenarnya tujuan Amerika Serikat melakukan intervensi tersebut? Kita akan menganalisisnya menggunakan kerangka 4PS yang dicetuskan oleh John Ikenberry. Penasaran? Penasaran kan? Penasaran. Ayo kita bahas. Kejadian ini bermula ketika Libya dipimpin oleh Gaddafi. Gaddafi merupakan seorang yang tidak selalu menepati janjinya pada saat kampanye. Akhirnya, para demonstran menuntut agar Gaddafi lengser dan menginginkan adanya kebebasan dan faktor ekonomi yang sejahtera. Pada saat Gaddafi naik sebagai pemimpin, ia cenderung melakukan korupsi selama pemerintahannya. Alhasil, muncul kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya lapangan kerja. Krisis Libya ini menjadi semakin rumit karena terdapat dua kubu, yaitu pro yang terhadap Gaddafi dan kubu oposisi yang ingin Gaddafi lengser dari kepemimpinannya. Akhirnya, Gaddafi mengerahkan militer Libya untuk menghancurkan kubu oposisi. Dampak ini dirasakan oleh seluruh negara yang ada di dunia, termasuk dalam hal minyak bumi dan gas. Amerika sebagai negara superpower tentu saja tidak ingin kehabisan stok minyak bumi yang ada di Timur Tengah. Maka dari itu, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang bernama Humanitarian Intervention. Kira-kira kalau kita analisis menggunakan 4PS, gimana ya? Oke, sekarang mari kita identifikasikan 4PS sebagai tujuan intervensi Amerika Serikat dalam krisis Libya. Pemerintahan Muammar Gaddafi yang korup menyebabkan rakyat Libya sangat menderita. Bukannya menjalankan tanggung jawabnya, Gaddafi justru melakukan penindasan, bahkan melakukan kampanye militer melawan rakyatnya sendiri. Banyak orang tidak bersalah mengalami kekerasan, dipenjara, bahkan dibunuh oleh para pendukung Gaddafi. Tindakan tersebut telah merenggut kebebasan rakyat Libya dan juga merupakan bentuk pelanggaran kemanusiaan sehingga memaksa Amerika Serikat dan sekutunya untuk melakukan intervensi dalam krisis Libya. Amerika Serikat mengajak beberapa negara anggota Uni Eropa dan Liga Arab untuk bersama-sama menghentikan penindasan yang dilakukan Gaddafi. Pada awalnya, mereka hanya memberikan sanksi berupa embargo ekonomi serta penerapan kebijakan no-fly zone terhadap Libya sebagai bentuk peringatan untuk Gaddafi. Tapi Gaddafi tidak mengindahkan peringatan tersebut sehingga Amerika Serikat terpaksa melakukan intervensi militer. Mengutip dari pidato Presiden Barack Obama pada tanggal 18 Maret 2011, beliau mengatakan, intervensi militer Amerika tidak melebihi komitmen awal untuk melindungi rakyat Libya supaya mereka dapat memperoleh hak-hak mereka secara damai. Sehingga dapat kita ketahui bahwa salah satu tujuan Amerika Serikat dalam mengintervensi krisis Libya adalah untuk mewujudkan perdamaian bagi rakyat Libya. Nah, tadi itu pembahasan mengenai peace. Untuk selanjutnya, kita bahas apa lagi, Ran? Nah, tadi Aska sudah menjelaskan mengenai tujuan Amerika Serikat di perdamaian atau peace. Nah, Amerika Serikat punya tujuan lain loh, yaitu prinsipal, di mana Amerika Serikat ingin menyebarkan paham-paham dan juga ideologi yang mereka miliki, seperti demokrasi dan juga liberalis, ke negara-negara di kawasan Timur Tengah, salah satunya di Libya. Seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas negara di kawasan Timur Tengah ini memiliki sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Hingga pada tahun 2010-an terjadi fenomena Arab Spring di mana banyak negara di kawasan Timur Tengah yang menginginkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Pada saat itu, Libya sedang mengalami revolusi sosial politik, di mana rakyat menginginkan kebebasan dalam segala hal. Pada masa kepemimpinan Gaddafi, rakyat Libya tidak bebas mengutarakan pendapatnya. Mereka dikekang dan harus selalu menaati pemimpinnya. Hingga muncullah kelompok oposisi yang ingin menegakkan kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Amerika Serikat pun membantu rakyat Libya yang menginginkan kebebasan. Apalagi Amerika Serikat merupakan negara pelopor demokrasi yang sangat menjunjung tinggi HAM dan kebebasan. Tentunya, hal ini menjadi momentum yang sangat penting bagi Amerika Serikat untuk turut mempengaruhi rakyat Libya dan menyebarkan paham-paham demokrasi serta liberalisme. Nah, itu tadi pembahasan mengenai prinsipal. Selanjutnya, Bale akan menjelaskan mengenai power. Silakan, Bale.
Nah, setelah tadi kita sudah ada pembahasan tentang peace dan principle, kita akan masuk ke poin ketiga 4PS, yaitu power. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kita pasti sering mendengar pepatah tersebut, bukan? Nah, dalam hal ini, Amerika Serikat sebagai notabene adalah superpower, ingin menunjukkan kepada dunia, khususnya Timur Tengah, bahwa ia bisa melakukan intervensi ke negara Libya pada tahun 2011. Pada intervensi tersebut, Amerika Serikat bertujuan untuk mendukung pemberontak-pemberontak yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan otoriter yang dilakukan oleh pemerintah Libya kepada masyarakatnya yang pada saat itu dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Di mana pada permasalahan ini, yang pada saat itu puncaknya berada pada bulan Februari 2011, dikejam oleh PBB, Amerika Serikat, dan bahkan dunia karena Libya dinilai melakukan pelanggaran HAM dan bentuk kejahatan kemanusiaan. Namun, apakah cuma itu kepentingan Amerika Serikat yang ingin dicapai di Timur Tengah? Sepertinya tidak. Kira-kira apa ya kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat? Nah, benar banget apa yang dibilang Bale tadi. Selain ada tujuan-tujuan yang udah disebutin sama teman-teman tadi, ada juga prosperity sebagai salah satu tujuan Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap Libya nih. Nah, kalian pernah dengar gak sih istilah there is no free lunch? Yang artinya tidak ada makan siang gratis. Sama halnya dengan Amerika Serikat. Ia pastinya tidak akan mau mengeluarkan biaya besar hanya untuk persoalan rakyat Libya yang menginginkan demokrasi, bukan? Nah, persoalan ekonomi politik lah yang juga menjadi tujuan Amerika Serikat atas tindakannya tersebut. Cadangan minyak mentah Libya yang cukup besar tentunya menjadi magnet tersendiri bagi Amerika Serikat untuk melancarkan serangan-serangan tersebut. Apalagi ditunjang dengan adanya penguatan power Amerika Serikat di sana. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai negara superpower, Amerika Serikat selalu mempunyai cara untuk menjaga kepentingan dan kekuasaannya. Seperti intervensi yang dilakukannya di Libya pada tahun 2011. Intervensi tersebut menjadi salah satu strategi demi mencapai 4 tujuannya yang sesuai dengan kerangka 4PS. 4 tujuan tersebut yaitu peace, principle, power, dan prosperity. Semua tujuan tersebut memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.